Seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung ditemukan meninggal di kamar kosnya di Jalan Bumi Manti 2, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Rabu siang. Tim Inafis Polresta Bandar Lampung kemudian mengevakuasi jenazah dan memasang garis polisi di kamar. Mayat pertama kali ditemukan oleh tetangga kamar kos yang curiga karena tercium bau tidak sedap dan muncul banyak lalat dari kamar korban. Setelah dilihat dari lubang jendela, terlihat korban sudah tergeletak di lantai. Kalau untuk kamar korban, karena waktu kita lihat cuma bisa melihat dari lubang angin. Itu yang saya lihat cuma kaki dari korban. Terus setelah itu tim Inafis datang, kita nggak bisa melihat kondisi dalam seperti apa. Berarti emang terkunci rapat ya, Bang? Nah? Emang terkunci rapat gitu ya? Iya, terkunci rapat karena waktu kita coba buka menggunakan kunci serep tidak terbuka karena kunci utamanya masih ada di sebuah kunci, makanya tidak bisa dibuka. Korban dikenal sebagai sosok yang pendiam dan terakhir kali terlihat pada Senin siang. Korban bernama Ray Ardian, mahasiswa semester 4 asal Lampung Barat. Kira-kira itu udah berapa hari, Pak? Kalau dari kesaksian teman-teman kos yang ngekos di sini terakhir interaksi itu Senin siang. Senin siang. Iya, terakhir terlihatnya Senin siang. Nggak kelihatan lagi pas ini ya? Iya, setelah itu ya mungkin mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing gitu kan, jadi nggak fokus gitu. Ini pertama kali siapa yang tahu? Kalau yang tahu tadi teman-teman ini yang ngekos di sini, tetangga-tetangga kosannya. Penyebab kematian masih dalam penyelidikan polisi Bandar Lampung. Jenazah yang tubuhnya sudah mulai rusak dan mengeluarkan bau tidak sedap itu dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke keluarganya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur Banjar Agung, Tulang Bawang, Rabu pagi. Mobil dengan nomor polisi BM 4794FB bermuatan alat berat lepas kendali dan menabrak rumah warga hingga rusak. Pemilik rumah yang berada di kamar depan bernama Hendri dievakuasi ke rumah sakit karena terluka akibat tertimpa bangunan. Seluruh kendaraan yang tertabrak mengarah dari Menggala menuju Sumatera Selatan. Kecelakaan terjadi saat truk muatan alat berat ini sedang menepi ke pinggir jalan untuk parkir. Mobil ditabrak truk muatan karet dan disusul lagi truk muatan mobil minibus dari arah belakang. Mobil paling depan terdorong hingga menabrak rumah. Asal mulai, Mas? Ngantuk, Pak. Pagi tadi jam 5-an. Dari arah mana mau kemana? Dari arah Menggala mau ke Simpangan sana. Bawa apa, Mas? Bawa karet. Ada korban jiwa nggak? Nggak ada. Nah, mobil yang ini ditabrak yang di belakang muat karet. Nah, selang 5 menit muat beras tumbur lagi. Ditumbur lagi mobil muat mobil. Jadi terlibat berapa kendaraan? Terlibat 3 kendaraan, cuman yang satu di atas mobil. Jadi yang rusak itu masuk 4 kendaraan. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa. 2 mobil dan 1 rumah rusak berat. Kerusakan 1 mobil paling belakang tidak terlalu parah dan langsung dibawa ke Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Truk tronton bermuatan batu bara terperosok ke Siring setelah menabrak papan reklame dan gorong-gorong Puskesmas Bakahuni, Lampung Selatan, Rabu siang. Bagian depan dan roda truk rusak. Kecelakaan terjadi saat truk sedang parkir dan pengemudinya berada di warung. Pengemudi diduga lalai memasang rem tangan saat parkir di jalan yang menurun. Truk akhirnya berjalan sendiri. 1 motor dan 1 mobil petugas puskesmas turut rusak karena tertimpa papan reklame yang roboh ditabrak truk. Baret ini kena apanya, Mas? Di situ. Di situ. Oh. Apa ada pengemudinya nggak waktu ini? Posisinya pas mobil masuk ke sini nggak ada. Nggak ada. Pintunya juga kekunci semua. Oh, kunci semua. Iya. Jadi nggak ada orangnya di dalam. Nggak ada orang. Jadi saya pikir tadi kan supir yang masuk bolong kan, ternyata nggak ada. Supir itu ngejar mobil itu dari atas. Oh, ngejar dari atas. Oh, lari. Berarti posisi mobil ini parkir tadinya ya? Parkir.
Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Proses evakuasi truk masih menunggu dipindahkannya muatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Rumah yang dijadikan tempat persembunyian buronan polisi Jepang di Desa Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, Rabu siang masih dijaga petugas imigrasi dan polisi. Dari rumah ini, petugas imigrasi Bandar Lampung menangkap Mitsuhiro Taniguchi, istrinya dan 2 anaknya yang telah dewasa. Mitsuhiro merupakan buronan kasus penipuan dana subsidi bagi usaha kecil yang mengalami dampak pandemi COVID-19 di Jepang. Tersangka dan keluarganya membuat ratusan aplikasi subsidi palsu dan menerima sekitar 960 juta yen atau setara 105 miliar rupiah. Ke kantor imigrasi Bandar Lampung untuk menangkap dan mengamankan orang asing tersebut, dan langsung pada saat penangkapan dikirim ke Direktur Jenderal untuk diamankan oleh pimpinan di sana. Artinya bersangkutan sekarang sudah di Jakarta? Sekarang posisi warga negara asing itu udah di Direktur Jenderal Imigrasi. Untuk penanganan sendiri di sana, Bu ya? Ya selanjutnya kan kita kan namanya di bawah Direktur Jenderal Imigrasi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Ketiganya ditangkap pada Selasa malam. Selama di Lampung Tengah, tersangka menyamar sebagai penjual ikan segar. Kantor imigrasi Bandar Lampung melakukan penjemputan kepada terduga warga Jepang yang singgah di kampung kami di kampung tadi. Bang, apakah di warga yang berdomisili kampung kita, Bang? Enggak, dia enggak berdomisili di kampung kita, hanya singgah paling nginep semalam, terus paginya pergi lagi. Gitu. Sudah berapa sering Bang mampir di sini, Bang? Ya, pertama kali datang pas Lebaran Idul Fitri kemarin di warga kami. Keempat warga Jepang yang ditangkap di Bandar Lampung ditahan di kantor imigrasi Bandar Lampung. Petugas masih menunggu penjemputan mereka oleh aparat Jepang. Arsadi Saputra dan Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.